Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heldawati, NPM 1963-1187, Prodi Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau mendemokan aplikasi skripsi saya yang berjudul Aplikasi Administrasi Manajemen, Pelayanan Penduduk dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Desa Pulau Segara berbasis web. Di video kali ini saya akan langsung praktekkan yang dimana saya mempunyai aplikasi pelayanan dan pengaduan. Sini kita langsung login. Nah, di sini untuk login tampilannya akan muncul isi username dan ada passwordnya. Nah, untuk login berhasil. Nah, ini untuk tampilan dashboard dari Kantor Desa Pulau Segara untuk aplikasinya. Nah, di sini ada report yang saya buat. Yang pertama ada master data, yang kedua ada pengaduan, yang ketiga ada surat masuk, yang keempat ada pelayanan, yang kelima ada format surat, yang keenam ada surat keluar, yang ketujuh ada user, dan yang terakhir ada laporan. Nah, di sini langsung kita masuk ke master. Kita lihat data master ini ada jenis layanan, jenis surat, lemari arsip, leci arsip, pendidikan, pekerjaan, dan penduduk. Nah, di sini kita langsung masuk ke jenis layanan. Nah, untuk tampilannya seperti ini, langsung kita tambah data. Nah, di sini ada kode. Kita isi dengan kode. Di sini untuk tipenya kita pilih ada layanan dan surat. Kalau ingin membuat layanan atau surat kita pilih aja. Nah, di sini kita coba layanan. Nah, di sini ada jenis layanannya. Pelayanan kita buat pengantar nikah, save. Nah, di sini ada kan kodenya tadi JL004, jenis pelayanannya pengantar nikah dengan tipe layanan. Nah, di sini ada persyaratannya. Ada KTP, surat kesehatan. Apabila ingin menambahkan persyaratan lainnya bisa kita buat di sini. Semisal foto 3x4. Kita buat, kita save. Nah, di sini berhasil. Nah, itu untuk jenis layanan. Kita lanjut ke jenis surat. Nah, di sini ada tampilan jenis surat. Nah, di sini ada tambah data di bagian pojok atas. Kita ketikkan kode JS002, jenis surat. Surat usaha. Nah, kita set di sini. Oke. Nah, di sini akan berhasil tersimpan dengan kode JS002 dengan jenis surat usaha. Nah, di sini kita cek. Nah, di sini ada juga persyaratan yang akan diinput. Misal KTP, kita save. Nah, ini berhasil tersimpan. Nah, apabila ingin menambahkan persyaratan lainnya bisa kita buat di sini, terus save. Nah, otomatis akan terinput. Nah, itu untuk tampilan jenis surat. Lanjut kita ke lemari arsip. Nah, di sini ada tampilan lemari arsip dengan kode lemari arsip. Kita coba tambahkan data lagi. Nah, di sini ada kode 004. Nah, lemarinya. Nah, di sini untuk lemari bisa kita buat lemari 00. Lemari 4.
kita save. Nah, di sini berhasil disimpan. Nah, di sini ada kode LA004, lemari arsip. Nah, di sini ada lemarinya, lemari 4. Nah, ini untuk tampilan lemari arsip. Kita lanjut ke laci arsip. Nah, ini untuk tampilan laci arsip. Langsung kita tambahkan data dengan kode LA004. Nah, jadi sini ada lemarinya. Nah, kita pilih lemari 4 dengan keterangan laci 4. Kita save. Nah, di sini berhasil disimpan. Nah, otomatis akan terinput datanya dengan ini tadi LC. Nah, di sini kalau kita ada kesalahan, nah kita input di sini. Nah, di sini ada lemari 4 dengan keterangan laci 4. Kita lanjut ke master data pendidikan. Nah, di sini ada tampilan pendidikan. Yang pertama ada SD, Sarjana, SMP, SMA, dan S3. Nah, di sini kalau ingin menambahkan pendidikan lainnya, langsung kita klikkan pendidikannya apa, semisal S2. Nah, di sini kita save. Nah, otomatis akan berhasil disimpan. Nah, datanya pun akan muncul di sini. Kita lanjut ke pekerjaan. Nah, pekerjaan ini kita menginput pekerjaan admin, menginput pekerjaan masyarakat yang diinputkan oleh admin. Nah, di sini ada guru, petani, pegawai. Semisal pekerjaannya tidak ada di sini, bisa kita tambahkan data dengan sesuai pekerjaan yang masyarakat kerjakan, semisal tambang. Kita save. Nah, di sini berhasil tersimpan. Nah, otomatis ini akan tertambahkan dengan pekerjaan tambang. Nah, di sini kita lanjut ke data master penduduk. Nah, di sini ada nomor KTP yang sesuai di KTP, ada nama, ada alamat. Nah, kalau ingin kita tambahkan data, nih sesuai KTP, misal nama, jenis kelamin. Sini ada laki-laki dan perempuan, kita pilih perempuan. Tanggal lahir sesuai KTP. Tahun 2001. Di sini ada tempat lahir. Semisal Muhammad TW, alamat Muhammad TW. Nah, di sini ada nomor HP. Nah, di sini ada pendidikan yang udah kita input tadi, ada pilihan beberapa, ada SMP, SMA, Sarjana, SD, S3, dan S2. Nah, di sini kita pilih dengan pendidikan SMA. Nah, di sini pekerjaannya. Di sini kita pilih guru. Nah, untuk penghasilannya kita anggapannya 1 juta bersih. Nah, kita save. Nah, akan berhasil disimpan. Kita lihat datanya apakah muncul. Nah, di sini ada nomor KTP yang dibuat atas nama Salsa, alamat Muhammad KTP. Oke, nah kita lanjut ke report pengaduan. Nah, di pengaduan ini dia akan berhubungan dengan user penduduk. Nah, di sini otomatis data yang akan tersimpan di user admin, otomatis kita harus mengisinya dulu di user penduduk. Karena di situ untuk pengaduan ini
yang dilakukan oleh masyarakat dengan aduan berbagai macam. Nah, di situ kita akan input data di user penduduk, baru dia akan muncul di user admin. Nah, di mana nanti admin akan mengonfirmasi atau melihat pengaduan masyarakat yang dia laporkan. Nah, langsung kita contohkan, kita masuk ke user penduduk. Nah, di sini kita login dulu. Nah, apabila penduduk tidak mempunyai username dan password atau belum daftar, bisa kita daftarkan langsung di sini. Apabila sudah ada, nah, sedangkan saya kan sudah saya buat. Nah, di sini dengan username penduduk, dengan password. Nah, di sini kita login. Nah, di sini akan login berhasil. Nah, di sini kan selamat datang Helda, karena ini yang sudah saya daftarkan sebagai nama saya sendiri. Nah, di sini ada tampilan pengaduan dan pelayanan. Nah, tadi kan kita mau masuk ke pengaduan. Nah, di sini kita ada tampilan tambahkan data atau buat pengaduan. Nah, di sini kita buat dulu aduan yang kita buat. Misalnya kategorinya komentar. Nah, judul aduannya pelayanan. Nah, di sini masyarakat tuh mau ngomentar pelayanan di Desa Pulau Sugara dengan mungkin di saat admin melayani masyarakat mungkin ada yang tidak baik bagi masyarakat, makanya dia bikin aduan di sini dengan isi semisal tingkatkan lagi dalam pelayanan. Nah, di sini kita misalnya ada fotonya bisa kita lampirkan, apabila tidak ada, karena ini opsional saja, apabila ada langsung upload di sini. Nah, di sini ada paling bawah laporkan secara anonim. Nama pelapor akan disembunyikan. Apabila mau nama yang melapor ingin disembunyikan, kita centang di sini, dan apabila mau ditampilkan tidak usah dicentang. Nah, di sini kita centang karena mungkin pelapor tidak ingin menginputkan namanya. Nah, di sini akan tersimpan dengan judul perbaikan. Nah, status menunggu. Oh, tadi kita buat pelayanan. Nah, dengan tanggal 08 bulan 3 2024 dengan status menunggu. Nah, dengan kita mau lihat nih data yang di admin apakah udah masuk. Kita login ke user admin lagi. Kita ingin mengetahui apakah di admin sudah ada datanya. Nah, di sini kita masuk lagi ke pengaduan. Nah, di sini ada tadi dengan judul pelayanan tanggal 8 bulan 3 2024 menunggu pelapor admin. Nah, karena tadi anonim, jadi ini tadi karena sudah diconteng, jadi pelapornya dianonimkan. Nah, di sini kita bisa cek. Nah, di sini aduannya dengan judul pelayanan. Nah, tanggapannya, terima kasih atas aduan Anda, kami akan segera memprosesnya. Nah, di sini admin akan memproses aduan yang dibuat oleh masyarakat. Nah, di sini kalau udah kita lihat, kita klik status selesai, kita save. Nah, di sini akan tersimpan. Nah, di sini akan berubah jadi statusnya selesai karena udah diproses oleh admin. Lanjut ke surat masuk. Nah, di sini ada report surat masuk. Nah, surat masuk ini untuk menambahkan surat yang masuk ke kantor Desa Pulau Segara. Nah, di sini bisa tambahkan data. Nah, di sini nomor surat. Nah, judul surat.
Nah, jenis surat misalnya surat usaha, tanggal, bulan 3 2024. Nah, di sini ada pilihan lemari. Nah, di sini ada lemari 1, 2, 3, dan 4. Kita pilih lemari 4. Nah, di sini juga ada lacinya. Kita pilih laci 4. Nah, di sini ada dokumennya. Nah, langsung kita upload. Nah, karena ini saya fotonya, jadi foto sembarang aja dulu. Nah, di sini kita save. Nah, di sini akan otomatis berhasil disimpan. Nah, di sini ada datanya dengan nomor tadi MS002, surat usaha, tanggal 3 bulan 8 2024. Oh, ini ada typo. Nah, di sini untuk ngeditnya. Nah, di sini ada lokasi lemari 4 dan laci 4. Nah, langsung kita ke report pelayanan. Nah, ini untuk tampilan pelayanan. Nah, di mana pelayanan juga berhubungan dengan user penduduk, yang dimana user penduduk akan menginputkan datanya di user penduduk dan akan masuk juga otomatis ke user admin. Nah, di situ juga mereka sama dengan kayak pengaduan tadi. Mereka berhubungan apabila masyarakat ingin melakukan pelayanan, otomatis akan input di user penduduk dulu, baru nanti akan diproses oleh admin. Nah, di sini kita masuk ke user penduduk lagi untuk membuat data pelayanan. Nah, di sini sama masih pelayanan atas nama Helda. Nah, di sini kita buat datanya. Nah, di sini kita pilih layanannya. Pengantar nikah. Nah, di sini kita pilih. Nah, di sini keperluannya buat nikah. Nah, di sini ada dokumen-dokumen atau persyaratan yang bisa diupload. Nah, di sini ada KTP. Upload aja fotonya sesuai dengan persyaratan. Nah, ini saya cuma sebagai contoh fotonya. Nanti kalau udah ada fotonya, upload dengan sesuai yang di nama dokumennya. Nah, di sini kita simpan. Nah, di sini berhasil disimpan. Nah, kembali. Nah, di sini akan ada muncul jenis pelayanan pengantar nikah. Nah, di mana tanggal pengantar nikah tanggal 8 bulan 3 2024 dengan status menunggu. Nah, di sini dia akan statusnya menunggu karena admin belum memproses pelayanan yang dibuat oleh masyarakat. Nah, kita coba lihat, kita akan memproses, kita akan login ke bagian admin. Kita login lagi ke user admin. Nah, di sini kita buka lagi pelayanan. Kita lihat apakah pelayanannya sudah terinput di pelayanan. Nah, di sini ada pelayanan pengantar nikah. Di sini kan tadi statusnya menunggu yang dengan nama penduduk Helda dengan nomor KTP. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini ada KTP yang sudah diupload oleh Helda tadi, surat kesehatan, foto 3x4. Nah, di sini kita bisa lihat apakah udah sesuai yang diupload oleh Helda. Nah, misalnya udah, oke. Nah, di sini kita bisa validasi valid atau tidak valid. Nah, di sini misalnya udah sesuai, kita klik valid. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini, nah udah sesuai.
Nah, udah sesuai, kita verifikasi valid. Nah, di sini kita lihat lagi yang foto 3x4. Nah, udah sesuai. Ini sebagai contoh ya untuk fotonya. Di sini kita validasi valid. Nah, di sini keterangan verifikasinya berhasil. Nah, di sini statusnya akan berubah apabila sudah selesai dan sudah valid semua untuk persyaratannya, bisa langsung kita klik selesai. Nah, di sini ada statusnya proses. Nah, apabila di sini ada tidak valid atau tidak, nih kita coba tidak valid dengan salah satu persyaratan. Nah, di sini akan statusnya juga berubah menjadi ditolak atau lengkapi. Nah, tergantung admin, dia akan menginputkan ditolak apa harus diperbaiki. Nah, di sini kita contohkan dengan valid semua. Nah, di sini prosesnya, di sini keterangannya berhasil. Statusnya selesai. Dia akan berhasil disimpan. Nah, kita cek. Nah, di sini akan statusnya berubah menjadi selesai. Begitupun juga di user penduduk. Nah, dia langsung akan berubah, otomatis statusnya akan berubah menjadi selesai karena udah diproses oleh admin, udah diselesaikan oleh admin. Nah, di sini ada report format surat. Nah, di sini untuk format surat nih, format surat yang diinput oleh Pulau Sugara dengan sesuai dengan keterangan. Semisal kita buat kodenya. Nah, di sini aja sudah saya buat. Kita lihat. Nah, di sini ada surat keterangan tidak mampu. Nah, di sini formatnya yang sudah saya buat. Sesuai dengan format kantor Desa Pulau Sugaranya. Kita lanjut ke report surat keluar. Nah, untuk surat keluar, nah, dia akan menginput surat apa aja yang keluar dari Desa Pulau Sugara. Nah, kita pilih judul surat, nomor pelayanan. Nah, otomatis akan muncul suratnya. Nah, kita save. Nah, di sini akan muncul data yang kita input tadi. Nah, di sini ada report user. Nah, untuk user tadi, dia terdiri dari 2 input, yaitu ada admin, ada user admin dan user penduduk. Nah, di sini tadi kan ada penduduknya atas nama saya udah daftar, dan user ada admin. Nah, di sini dia akan si admin akan mengaktifkan atau tidak. Nih, apabila si penduduk mau login, nah si admin harus merubah statusnya dulu menjadi aktif dengan sesuai dengan username dan passwordnya. Nah, dia akan berhasil masuk. Apabila dia dinonaktifkan oleh admin, maka penduduk tidak bisa login ke user penduduknya. Nah, jadi itu gunanya untuk user. Nah, dia akan mengaktifkan dan menonaktifkan data penduduk tadi. Nah, di sini kita yang terakhir ada report laporan. Nah, di sini untuk report laporan ini laporan-laporan yang sudah dibuat oleh si data master tadi. Nah, di sini ada laporan jenis layanan. Nah, di sini ada laporannya, ada 2, pengantar nikah dan pengantar KTP. Nah, apabila mau langsung dicetak, bisa langsung klik cetak laporan.
Nah, di sini ada laporan penduduk. Nih, di sini langsung mau cetak. Nah, kita lihat ke jenis surat laporannya. Di sini ada cetak laporan. Lanjut ke lemari arsip. Nah, di sini ada laporan lemari arsip. Kita lanjut ke laci arsip. Nah, di sini ada laporan laci arsip. Kita lanjut ke laporan pelayanan. Nah, di sini ada beberapa pelayanan yang dibuat oleh penduduk. Habis itu ada pengaduan. Nah, di sini ada laporan-laporan yang sudah dibuat oleh si pengadu atau laporan pengaduan. Nah, di sini ada laporan surat masuk. Nah, di sini ada laporan surat masuk. Terus yang terakhir ada laporan surat keluar. Nah, di sini ada laporannya. Mungkin itu saja video yang saya buat. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.